sore bagi kita semua Bapak Ibu. Ya, saudara, saya secara cepat saja, saudara. Tema kita di sepanjang bulan ini adalah berbicara tentang misi dari Tuhan. Sekali lagi, ya. Kalau minggu pertama tadi saya sudah sampaikan misi dari Tuhan. Prinsipnya, sekali lagi, kalau Tuhan mempercayakan misinya kepada seseorang, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat seluruh Alkitab, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, Tuhan gak langsung biarkan. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, sekali lagi, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan mempercayakan itu, saudara, ada rencana dan ada tujuannya. Ingat, saudara, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan tidak pernah tinggal. Amin. Mari kita buka, saudara. Tetapi hari ini saya lebih berbicara mengerjakan misi Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya lebih berfokus kepada nanti ayat yang ke-13. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Misi Allah clear pada saat itu untuk menghakimi semua dunia. Sekali lagi, misi Allah pada saat itu adalah, Bapak Ibu, menghukum semua dunia. Misi Allah pada saat itu, Bapak Ibu, adalah menyatakan kemuliaannya, keadilannya. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil, Bapak Ibu. Kasih, Dia mengampuni, tetapi Dia juga menjalankan keadilannya. Bapak Ibu Saudaraku lihat, tetapi di satu sisi Allah itu juga punya misi untuk menyelamatkan keluarga Nuh, Bapak Ibu. Saudaraku, kita akan hari ini belajar tentang mengerjakan misi dari Allah. Dan misi ini bukan hanya kepada hamba Tuhan saja. Misi ini bukan kepada kami pendeta saja. Misi ini kepada Bapak Ibu yang hadir, kepada jemaat, kepada orang percaya, kepada siapapun, saudara. Allah memberikan misinya kepada kita masing-masing, Bapak Ibu. Amin. Dan kita harus mengerjakan misi di bumi ini, dan kita harus melakukannya dengan Allah yang hidup. Saudara, mari kita lihat. Yang pertama, pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Ya, kenapa Allah itu seakan-akan bekerja sama dengan Nuh pada saat itu? Ini seakan-akan untuk mengakhiri dunia ini, Bapak Ibu. Ini seakan-akan saya katakan. Dan pertanyaan kedua saya seperti ini, saya renungkan, kenapa Tuhan itu, saudara, mempercayakan misinya ini kepada Nuh pada saat itu? Kenapa bukan kepada yang lain? Kenapa bukan kepada mungkin Bapak Ibu dari keturunan Henok, dari keturunan Sem, dari keturunan yang lain, opanya Nuh masih ada mungkin. Dari keturunan opanya Nuh masih ada yang hidup pada saat itu, saudara. Pertanyaan ini perlu kita renungkan. Yang pertama, saudara, lihat, Nuh dikatakan
menjadi orang yang benar di antara sejamannya, Bapak Ibu. Berapa juta orang zaman nu? Berapa miliar orang zaman nu? Berapa ratus miliar orang zaman nu? Alkitab tidak mencatat. Yang Alkitab catat adalah bahwa Nuh menjadi orang benar di tengah-tengah dunia yang sedang rusak pada saat itu. Jadi dapat kita simpulkan, Bapak Ibu, Allah itu mempercayakan sesuatu kepada orang yang bisa dipercaya, kepada orang yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan Nuh, saudara, hidupnya bergaul karib dengan Allah. Bapak Ibu lihat, sementara Nuh sedang beribadah, ini dia, kalau zaman itu orang-orang zamannya sedang berbuat dosa. Bapak Ibu baca nanti dalam kitab Matius. Sementara Nuh sedang bergaul karib dengan Allah, orang-orang sejamannya dikatakan makan minum, bahkan orang sejamannya dikatakan, Bapak Ibu, melakukan hal-hal yang nafsu dikatakan. Bapak Ibu baca nanti, saudaraku, dalam ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah melihat semuanya sudah bobrok, ketika Allah melihat semuanya sudah rusak, ada satu keluarga yang benar. Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang bukan zaman yang semakin baik. Zaman sekarang orang melakukan segala sesuatu sesuai dengan standar hatinya. Ya kalau ini baik ya baik, kalau ini buruk ya buruk. Orang tidak lagi apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ada sebuah video, Bapak Ibu, yang viral hari ini, saya coba kaitkan. California yang dibakar ya sekarang ini, ya kok. Sebelumnya mungkin Bapak udah lebih tahu dari saya, tapi saya coba ikuti dari semua ya media sosial yang saya coba pelajari sudah. Ada satu hal, orang berkata begini, orang-orang ya mungkin bisa diedit, jadi ada seperti api dari surga katanya kan, datang membakar. Tapi saya ya itu bisa diedit. Tapi ada satu bukti otentik yang gak mungkin bisa diedit. Sebelum peristiwa itu terjadi, ada sebuah malam penghargaan, saudara. Anda bisa lihat ya kan? Dan malam penghargaan itu orang mengecek Tuhan. Bahkan juga si perempuan ini ya, kalau teks itu saya coba subtitle-kan ya kan, seakan-akan begini, Tuhan itu suaranya gak ada, followernya gak ada, kira-kira begitu. Jadi orang-orang yang di sini, orang-orang yang punya follower lebih baik, punya suara lebih baik. Setelah malam itu, Tuhan bakar daerah itu, saudara. Beneran. Oke, kalau video yang lain boleh diedit-edit gimana dari apa. Tapi ada satu bukti otentik, sama seperti peristiwa Nuh, Bapak Ibu. Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan tidak bisa menghentikan air bah. Tidak bisa menghentikan api yang sekarang ini, Bapak Ibu, membakar rumahnya, hotelnya, apalagi semua yang ada pada saat itu habis terbakar. Saudara, hiduplah dengan benar. Amin, Bapak Ibu. Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih kalau Bapak Ibu hidup dengan benar di zaman ini. Tuhan tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada orang yang hidupnya tidak benar. Bapak Ibu bayangkan sekali lagi, Nuh pada saat sedang beribadah, dia bergumul dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan, orang lain gak tahu kemana. Nuh pada saat sedang mengerjakan, Bapak Ibu, sesuatu dari Tuhan yang Tuhan percayakan, orang lain gak tahu kemana. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan sekali lagi di gereja ini, siapapun Bapak Ibu, posisi kita beribadah, bergaul dengan Tuhan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Amin, saudara. Gak mungkin bisa berkata kula ngapunten, ya kan? Ya kan, saya katakan begini, tolong Nail gantikan saya kasih persembahan sama Tuhan, saya titip ya, udah selesai, tidak bisa. Pelayanan bisa digantikan.
Siapapun bisa menggantikan pelayanan di sini, di gereja bisa, main musik gantikan bisa. Saya kerja, saya berhalang, tidak apa-apa. Tapi ada satu hal yang gak bisa tergantikan seperti Nuh yang dilakukannya apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada satu peristiwa, ada sebuah hal yang sangat luar biasa yang Nuh kerjakan dalam hidupnya adalah mereka itu bergaul karib. Saya nggak bisa bayangkan begini. Sam, Ham, Yafe, ayo ibadah. Coba bayangkan. Lalu Pak, ini loh teman-temanku lagi ada acara makan-makan, apa acara begini-begini, acara begini. No, ayo ibadah dulu. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Nuh berkata kepada istrinya, ayo Mak, kita ibadah dulu. Ayo kita doa dulu di rumah. Ayo kita begini. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana ketatnya keluarga ini menjaga hidupnya, menjaga hubungannya dengan Allah, Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata, kamu mendapat kasih karunia di hadapan. Selanjutnya, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat saudara. Nuh mendengar dan mentaati firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 berkata begini Bapak Ibu, selanjutnya. Nuh, buatlah sebuah bahtera yang berpetak-petak, yang panjangnya sekian hasta, tingginya sekian hasta, lebarnya sekian hasta. Betul saudara, ada begitu ayatnya? Ada ya? Apa saya salah terus kalau juga ya? Benar, ada begitu ya? Betul? Panjangnya sekian, sekian. Kalau dimeterkan Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab kamus paling belakang. Saya nggak ke situ posisi apanya Bapak Ibu. Setiap kayu gofir yang diambil itu harus terpilih, bahkan juga harus yang terbaik. Mereka harus ke hutan, saudaraku. Bahkan Alkitab mencatat bagaimana mereka membangun bahtera ini di mana? Di mana saudara? Di atas gunung atau di mana? Ini bukan sekolah minggu ya. Bener? Di bukit di atas gunung? Bener kan? Bayangkan bagaimana. Sekali lagi, keluarga ini ngomong, ayo besok ambil kayu gofir. Saya Ham dan Yapet, ayo ambil kayu. Bayangkan berapa tahun dibangun? Hampir 120 tahun. Betul? Bapak Ibu, mereka mengerjakan yang mereka nggak tahu air bah kapan datang. Apalagi mereka belum pernah bentuk air bah. Zaman itu hujan masih jarang. Bapak Ibu lihat, embun masih turun, pelangi belum datang. Mereka belum tahu Bapak Ibu secara penglihatan ini air bah kapan datang ini. Anaknya 3 belum begini, Pak, menantunya, mana air bahnya? 120 tahun ngambil kayu, nebang kayu. Orang mungkin ngejek. Dalam itu sih katakan, bagaimana orang ngejek Nuh yang melakukan itu saudaraku. 120 tahun keluarga ini melayani Tuhan, saudara. Perhatikan firman Tuhan. Bagaimana keluarga ini taat, bagaimana mereka mendengarkan firman, bagaimana mereka mengerjakan misi Allah itu, saudaraku, dengan penuh ketaatan. Ini dia poin saya. Bapak Ibu, kalau dipercayakan, kalau ngapunten, Ibu Lisa CFD, tolong buat kafe ini jadi bahtera. Buat kayunya ambil dari Cepogo, ya kan? Cepogo ada kayu, Oma, adanya. Bawa dari sana ke sini, Bu ya. Buat bahtera, petak-petak. Nanti kamar yang orang si Aldi, sana aja. Gitu. Yang khusus ini untuk CKIGOG supaya selamat, termiso. Kalau begitu, loh mana hujannya? Mana ini musibahnya? Dan saat itu teknologi gak sekarang, transportasi gak seperti sekarang. Aku pengen bawa ke zaman itu sudah. Aku pengen bawa ke zaman itu sebenarnya. Renungan itu. Gak ada transportasi seperti sekarang mungkin. Kok pakai dulu mobilnya ya? Ya, untuk ngejemput kayu. Gak ada. Ya kan? Atau minta tolong kepada nanti, Oma, tolong nanti bantuin buat makanan. Dan seperti itu. Begini saudara, poin. Tuhan mempercayakan misinya kepada orang yang mau mengerjakannya, kepada orang Bapak Ibu yang taat. Dan Alkitab mencatat
Tidak salah, tidak kurang, tidak lebih, cocok, pas. Bapak Ibu saudaraku, ini sangat luar biasa. Mengerjakan misi Tuhan itu saudaraku di dunia ini, banyak yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Banyak sekali. Kepada keluarga saudara, kepada hidup saudara, kepada pribadi saudara. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu mau tidak mengerjakan? Amin saudara. Amin. Banyak sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Gereja ini bukan hanya ini saja yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita kerjakan saudaraku. Tetapi persoalannya adalah sekali lagi, mau nggak melakukannya tepat loh ya, seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan merancang keselamatan bagi manusia. Dan Tuhan mengadakan keselamatan apa itu? Bahtera itu sebuah keselamatan Bapak Ibu. Sebuah gambaran, bayangkan ya, kalau mungkin ada Bu Nunung loh, Pak Nuh itu apa Pak? Lo ini air bah mau datang. Kita mencatat, Nuh itu menginjil Bapak Ibu kepada orang-orang sejamannya. Bayangkan, orang berkata, wah ini Nuh ini gendeng ini, Nuh ini gila ini. Masa dia membuat sebuah bahtera di sana yang besarnya seperti itu? Dan anehnya saudara, Nuh harus pilih binatang-binatang yang haram dan tidak haram. Coba mari kita pikirkan, dinosaurus masuk semuanya, coba saudara ya. Kalau ada dinosaurus, betul? Brontosaurus masuk semuanya. Apalagi? Ular yang ini masuk semuanya. Apalagi? Ya, apa saudara binatang yang haram dan tidak? Oh, bayi dua. Nanti orang Batak nggak bisa makan. Ayo masuk. Nanti habis. Ya, bayi dua masuk semuanya. Apalagi? Oh, kambing, ayo masuk loh. Beneran begitu? Bagaimana Nuh Bapak Ibu memilih binatang yang haram dan tidak haram? Bagaimana Nuh pada saat itu memasukkan semua binatang-binatang ini? Makanya tadi berpetak-petak tempatnya. Saudaraku, nggak mudah dikerjakan. Orang hanya melihat Nuh orang benar dan sebagainya. Tapi saya coba, proyek Allah itu gak gampang, saudara. Gak mudah. Saya bilang gampang mengerjakan itu, saudara. Kalau kita di zaman itu, mungkin saudara, saya di zaman itu, wah belum tentu mungkin. Ini gak mudah. Tapi sekali lagi bayangkan, Nuh dikatakan melakukan itu dalam Ibrani dengan iman, Bapak Ibu. Amin. Iman yang bekerja di hati Nuh sehingga dia mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Iman bekerja 120 tahun kepada dia. Untuk apa Bapak Ibu? Sekali lagi ya, perhatikan selanjutnya. Untuk supaya Bapak Ibu, dia bisa bekerja sama dengan Allah. Saya seakan-akan guyon begini. Berarti Tuhan itu kerjasama dengan Nuh untuk menghabisi dunia. Itu guyon saya, saudara. Iya kan begitu. Begini pertanyaannya. Tapi saya coba jawab secara alert. Bisa nggak Tuhan itu tanpa Nuh untuk menghabisi dunia saat itu? Bisa saudara? Bisa. Bisa nggak Allah itu saudaraku tanpa harus confirm dulu kepada Nuh nanti akan begini air bah? Bisa saudara? Bisa. Dia Allah nggak bisa diatur, nggak bisa Bapak Ibu kita prediksi seperti apa. Allah itu Allah yang misteri sekali Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengatur dia, kita nggak bisa harus seperti ini Tuhan kemauannya, nggak bisa. Tapi Allah dengan kasihnya mau bekerja sama, kata bekerja sama dengan manusia menjalankan proyeknya Bapak Ibu. Ini harus kita bangun Bapak Ibu. Sesungguhnya Tuhan mau bekerja sama dengan kepada orang yang mau diajak. Allah datang kepada Nuh karena dia dilihat saudaraku, pembangunan bahtera itu Bapak Ibu membutuhkan kerja keras, membutuhkan iman. Allah bekerja sama kepada Nuh. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada dia untuk mengangkat setiap proyek-proyeknya ini saudara. Secara manusia mungkin Nuh letih. Tuhan aku capek. Mana janjimu? Tuhan, aku udah capek, lelah ini melayani 100
120 tahun aku ngangkati kalau kayu aras ini, ngangkati kayu gofir ini. Lelah Bapak Ibu. Secara manusia, Nuh bisa protes kepada Allah seperti itu. Anak-anaknya harusnya bisa main bebas. Menantunya mungkin bisa harus menikmati bersama dengan keluarga. Bahkan istrinya mungkin bisa protes. Loh, kok setiap hari kita harus membangun bahtera ini? Mana air baknya? Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya mungkin di posisi itu, Tuhan, saya sudah capek melayani Engkau. Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, Tuhan gak mungkin membiarkan orang yang mengerjakan pelayanan itu tidak akan pernah dibiarkan, saudara. Amin Bapak Ibu. Apapun itu, saudara. Jadi Tuhan menyertai Nuh, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan juga yang akan menyelesaikan pembangunan bahtera itu. Tetapi Nuh dan Allah, bahasa saya adalah saling berkolaborasi, saudara. Bagaimana dia selalu terhubung dengan Tuhan. Tuhan berapa ukurannya tadi? Tuhan bagaimana tadi ukurannya? Nuh selalu terhubung dengan Tuhan. Orang gak akan mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan kalau dia tidak terhubung dengan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ini dia perlunya. Kemarin Bapak Ibu saya sebenarnya agak sedih, ada mak tua saya meninggal, saudara. Bener, kalau disuruh pulang saya pengen pulang. Saya kadang-kadang berpikir nih, Tuhan, saya udah 6 tahun di sini, setiap keluarga meninggal, masa sih saya nggak pernah pulang. Kadang-kadang begini, saudara. Mulai dari mbahku meninggal, oma di situ mbah ya. Saya nggak pulang, saudara. Itu hal yang paling sedih sedunia. Meninggal lagi mbahku satu lagi, saya nggak pulang. Kemarin mak tua meninggal, saya nggak pulang. Waduh, ibu saya itu ya adalah layanilah Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya bapak ibulah oma dan opaku di sini. Amin. Bapak ibulah kakak dan adikku di sini. Kalau ada yang di bawahku, kakakku, dan kami selalu begitu, saudara. Aku selalu begitulah. Itulah yang Tuhan percayakan. Tempat saya curhat, ya cerita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah renungan, kan mereka ngumpul. Loh, masa sih mak tua ini, dia kan sehat, ngomel, sawitnya banyak, uangnya banyak. Loh, kok bisa mak tua ini sakit langsung meninggal? Ngomel, saudara, begitu. Ya kan? Walah, dalam hati saya ini, satu lagi sebelumnya ada meninggal Bapak Ibu, dekat juga. 2 saudara dalam 1 minggu. Waduh, ini umurnya masih 55 tahun. Di sini ada sudah 50-an tahun Bapak Ibu. Gak ada ya? Sudah dong ya. Oma umur berapa? 20 berapa Oma? 55. 25? 55 ya. Kalau Oma satu lagi? 58. Kalau Bu Lisa masih 23? Bu Lisa masih 40, 60. Saudara ngomong begini, kenapa toh? Saya tanya, mak tua itu sering ibadah enggak? Tidak. Dia cuma sawit, setiap hari sawit. Banyak sawitnya, saudara. Menantu semua banyak sawit. Yang satu lagi ibadah enggak? Saya katakan begini, tahu enggak? Ibadah itu bukan berbicara tentang kamu kaya, kamu punya berkat secara materi atau tidak. Ibadah itu berbicara tentang kamu punya kekuatan. Amin Bapak Ibu. Kalau menghadapi masalah, orang yang gak ibadah dia drop, gak ada kekuatannya. Tapi Bapak Ibu yang beribadah, jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, ketika ada masalah datang kepada Bapak Ibu, kamu punya kekuatan, Tuhan kasih, saudara. Amin, saudara. Itu bedanya. Kamu gak akan tumbang karena sudah ada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu sekalian. Mari perhatikan betapa pentingnya persekutuan itu. Kembali lagi kepada Nuh. Bagaimana Nuh dipercayakan Tuhan, Tuhan kasih dia, Nuh ayo buat bahtera. Misi saya clear seperti ini, kita habisi semua dunia ini. Sudah gak ada yang benar. Dalam Kejadian pasal 6 begini, Nuh, aku menyesal loh membuat manusia itu. Ada kata menyesal, saudara.
aku akan habisi semua binatang. Dan setelah air bah itu saudara, barulah muncul pelangi. Betul? Itu peristiwanya Bapak Ibu. Apa yang saya renungkan hari ini adalah kerjakan misi dari Allah itu Bapak Ibu. Tuhan pasti akan mau bekerja sama dengan kita ketika kita melakukannya dengan baik dan benar. Selanjutnya saudara, ya. Pertama, dan Nuh dikatakan membawa keluarganya semua jenis hewan, ya tadi ada binatang haram, yang tidak haram. Kejadian pasal 7 ayat 1. Ketika Bapak Ibu air bah sudah mau datang, yang masuk duluan adalah keluarganya. Masuk Bapak Ibu, dan binatang tadi sudah dimasukkan semuanya. Dan peristiwa itu bagaimana mereka mulai terombang-ambing di air yang begitu tinggi dan menghabisi semua bumi itu. Dan yang menarik adalah Nuh itu membawa misi dari Tuhan. Ternyata ada satu yang menarik, menyelamatkan keluarganya. Saudaraku, ini dia menjaga hubungan yang baik, menjaga hidup benar Bapak Ibu. Tuhan menyelamatkan keluarga ini sehingga mereka masuk ke dalam bahtera itu saudara. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang keluarganya itu beda tempat ketika sudah meninggal. Amin Bapak Ibu. Amin. Tahu nggak pergumulan saya sampai sekarang? Share. Adik saya itu saudaraku, dia justru nyebrang. Waduh, beneran. Dan anehnya waktu dia masih gadis, wakilnya itu saya saudara. Apa ya? Wali ya. Ini kayak ibu saya udah kayak nangis, gitu kan? Adik itu, oh sini saya jadi wali. Begitu waktu saya mau nikah, pulang, saya injilin dia. Kau masuk, Tuhan atau tidak? Kau masih percaya Yesus atau tidak? Aku sebenarnya masih percaya sama Tuhan Yesus, bayangkan. Tapi nantilah suamiku ini mau saya ajak supaya percaya sama Tuhan Yesus. Bayangkan. Apa yang terjadi? Sampai sekarang masih belum mau ibadah. Tahu rumahnya di mana? Samping gereja. Di suaminya itu, saudara, ini pergumulan saya supaya dia nggak nyebrang. Amin Bapak Ibu. Supaya semua keluarga sama-sama kita. Ya kalau kursi ini seperti di surga, ya kan? Ya mungkin duduk di sini, ya ada opa, ya seperti pas sini. Bener loh, ada oma, ada oma lagi, ada kakung, loh, atau keluarga tuh di tempatnya aman. Jangan nanti pas di surga, loh, apa ini kakung mana? Gak ada Bapak Ibu. Sesuai dengan iman kita masing-masing. Amin. Biarlah renungan singkat ini saudara. Kerjakanlah misi Tuhan di dunia ini. Kalau misi Bapak Ibu membawa keluargamu, ayo bawa. Kalau Tuhan percayakan misi di gereja, mari kerjakan. Kalau Tuhan percayakan misi yang lain, mari kerjakan. Dengan value-nya apa? Tuhan pasti mampukan kita semua. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya undang